Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan modul praktikum akuntansi terpadu penerapan Zahir pada UMKM Rumpi Warung Kopi. Adapun anggota kelompok kami ini yang pertama ada Alia Azhara dengan NPM akhir 238, kemudian ada Maita Cahaya Arnia dengan NPM akhir 242, kemudian ada Dina Lestari dengan NPM akhir 265, dan terakhir Francesca Fitriani dengan NPM akhir 293 dengan dosen pengampu Bu Selma Putri Safira SAK MAK. Selanjutnya ini ada halaman pengesahan. Yang pertama ini ada nama lengkap mahasiswa, ada Alia Azhara dengan NPM 230130102338 dengan nomor HP 081217193436. Kemudian alamat emailnya ini ada 230130102338 student UPN Jatim ACID. Kemudian yang kedua ini ada nama lengkap Maita Cahaya Arnia, NPM 230130102442, kemudian nomor HP 08954054518114 dengan alamat email ini 230130101242 Staden UPN Jatim ACID. Kemudian yang ketiga ada nama lengkap Dina Lestari dengan NPM 230130102665 dengan nomor HP 081345402678 dengan alamat email 230130102665@stadenupn Jatim ACID. Kemudian yang terakhir ada nama lengkap Francesca Fitriani, NPM 230130101293 dengan nomor HP 089695905277 dengan alamat email 230130101293@stadenupn Jatim ACID. Kemudian ada nama dosen pembimbing dengan nama lengkap Selma Putri Safira SAK MAK dengan NIDN atau NIP 199320032024062005 dengan jabatan fungsional ini yaitu tenaga pengajar. Mengetahui dosen pembimbing ada Selma Putri Safira SAK MAK, mahasiswa kelompok 8, kemudian mengetahui koordinator program studi ini ada Dr. Tantina Haryati SEM AKS dengan NIP 1980020012021212009. Kemudian kata pengantar, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya sehingga modul penerapan Zahir accounting pada UMKM sektor manufaktur studi kasus Rumpi Warung Kopi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan modul ini itu merupakan bagian dari tugas mata kuliah praktikum akuntansi terpadu yang bertujuan memberikan pemahaman langsung kepada mahasiswa mengenai penerapan sistem akuntansi berbasis teknologi dalam kegiatan bisnis. Nah, modul ini itu difokuskan pada penggunaan software Zahir Accounting dalam mengelola pencatatan transaksi keuangan UMKM, khususnya pada UMKM Rumpi Warung Kopi yang bergerak di sektor manufaktur. Nah, melalui pendekatan studi kasus, mahasiswa ini diharapkan dapat memahami proses bisnis secara menyeluruh, mulai dari pembelian bahan baku, proses produksi, hingga penyajian laporan keuangannya akurat dan juga informatif. Kemudian penerapan Zahir dalam konteks UMKM menjadi langkah penting dalam meningkatkan efisiensi operasional serta transparansi pelaporan keuangan. Dengan mempelajari modul ini, mahasiswa itu diharapkan mampu menguasai keterampilan teknis pengoperasian software sekaligus memahami penerapan konsep akuntansi secara nyata dalam lingkungan usaha kecil menengah. Kemudian penyusun ini menyadari bahwa modul ini itu masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif guna meningkatkan kualitas modul di masa mendatang. Masukan tersebut itu akan sangat membantu dalam mengembangkan materi pembelajaran yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan dunia praktik. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan modul ini, terutama kepada dosen pengampu mata kuliah praktikum akuntansi terpadu yaitu Bu Selma, serta UMKM Rumpi Warung Kopi yang telah memberikan kesempatan untuk menjadikan usahanya sebagai objek studi. Nah, semoga modul ini itu dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan juga pihak-pihak yang mempelajari akuntansi UMKM berbasis software. Di sini
Pada bagian daftar isi yang pertama ada kata pengantar terletak di halaman 4, lalu ada bab 1 yaitu pendahuluan terdapat di halaman 7, lalu untuk bab 2 yaitu pembahasan terdapat di halaman 10 sampai 44 yaitu membahas mengenai yang pertama profil mitra bisnis, yang kedua transaksi keuangan mitra, yang ketiga pengaplikasian Zahir pada UMKM Rompi. Eh, Sebabnya itu yang pertama membuat akun Zahir, yang kedua mengisi saldo akun, yang ketiga mengisi data barang persediaan, yang keempat mengisi saldo awal persediaan, yang kelima mengisi harta tetap, yang keenam mengisi kegiatan produksi, yang ketujuh pembelian bahan baku persediaan, yang kedelapan melihat grafik, dan yang kesembilan itu melihat laporan keuangan. Lalu untuk bab 3 yaitu kesimpulan dan saran terdapat di halaman 48 dan yang terakhir ada daftar pusaka terdapat di halaman 50. Untuk bab 1 pendahuluan, perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar dalam dunia akuntansi termasuk bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, UMKM dituntut untuk mengelola keuangan secara lebih profesional agar mampu bersaing dan berkembang. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak UMKM masih menggunakan pencatatan manual yang rawan kesalahan, serta tidak menyediakan informasi keuangan yang memadai untuk mengambil keputusan. UMKM berperan penting sebagai penggerak perekonomian nasional, tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB. Salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah bagaimana menyusun laporan keuangan yang sesuai standar, sehingga dapat digunakan dalam evaluasi usaha maupun pengajuan pendanaan. Keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya pengetahuan akuntansi sering sekali menjadi kendala yang menghambat perkembangan UMKM. Seiring kebutuhan akan sistem pencatatan yang lebih efektif, penggunaan software akuntansi menjadi salah satu solusi strategis bagi UMKM. Zahir Accounting merupakan salah satu software akuntansi yang banyak digunakan di Indonesia karena fitur-fiturnya yang lengkap, mudah dioperasi dan sesuai untuk usaha berskala kecil hingga menengah. Software menyediakan fasilitas pencatatan transaksi, pengelolaan persediaan, proses produksi, hingga penyusunan laporan keuangan secara otomatis dan terintegrasi. UMKM Rompi, warung kopi yang bergerak pada sektor manufaktur minuman merupakan salah satu contoh usaha yang membutuhkan sistem pencatatan yang baik. Dalam operasionalnya, UMKM ini mengelola bahan baku, melakukan proses produksi, dan menjual produk akhir kepada konsumen. Tanpa sistem akuntansi yang terstruktur, pemilik usaha akan kesulitan menilai biaya produksi, keuntungan maupun kondisi keuangan secara keseluruhan. Karena itu, implementasi Zahir Accounting menjadi langkah penting untuk meningkatkan profesionalisme dan efisiensi usaha. Modul ini disusun untuk memberikan pembahasan praktis kepada mahasiswa mengenai penerapan Zahir Accounting pada UMKM, khususnya yang bergerak di sektor manufaktur. Melalui pendekatan studi kasus Rampi Warung Kopi, mahasiswa dapat mempelajari alur transaksi yang terjadi dalam kegiatan usaha, mulai dari pembelian bahan baku, pencatatan persediaan, proses produksi, hingga penyajian laporan keuangan. Dengan pembelajaran berbasis praktik, mahasiswa diharapkan lebih mudah memahami konsep akuntansi terintegrasi. Selain itu, modul ini memberikan gambaran bagaimana teknologi dapat membantu UMKM dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang selama ini menjadi tantangan utama dengan mengaplikasikan software akuntansi. UMKM dapat meningkatkan akurasi pencatatan, mempercepat proses penyusunan laporan,
serta meminimalkan risiko kesalahan manusia. Pemahaman tentang teknologi akuntansi juga penting bagi mahasiswa agar mampu bersaing di dunia kerja yang semakin digital. Penyusunan modul ini juga bertujuan mendukung pencapaian pembelajaran mata kuliah praktikum akuntansi terpadu, di mana mahasiswa dituntut untuk menguasai kemampuan teknis dalam mengoperasikan software akuntansi. Melalui modul ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mempraktikkan langsung proses akuntansi secara menyeluruh dalam konteks usaha nyata. Dengan demikian, mahasiswa memperoleh pengalaman yang lebih komprehensif dan aplikatif. Pada akhirnya, diharapkan modul ini dapat menjadi sarana pembelajaran yang efektif dan bermanfaat, baik bagi mahasiswa maupun pihak lain yang tertarik mempelajari sistem akuntansi berbasis software untuk UMKM. Dengan pemahaman yang baik mengenai penerapan Zahir Accounting, mahasiswa akan memiliki keterampilan yang relevan untuk menghadapi perkembangan dunia akuntansi modern, sekaligus berkontribusi dalam membantu UMKM meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya. Baik, selanjutnya membahas mengenai mitra bisnis yang kami gunakan, yakni ada Rumpi, warung kopi yang ada di Jalan Raya Mendokan Sawah, Rungkut. Rumpi ini miliki visi menjadi ruang kreatif yang nyaman bagi komunitas lokal untuk menikmati kopi, berkarya, dan bersosialisasi. Kemudian miliki misi untuk menyajikan kopi yang berkualitas dengan harga terjangkau dan pelayanan ramah, serta menciptakan suasana nyaman sebagai ruang berkumpul dan berkreasi bagi pelanggan. Adapun transaksi keuangan mitra, yakni 1 Oktober tanggal 1 Oktober tahun 2025, ada penjualan 3 cup kopi susu aren, 2 cup americano, 13 cup black tea, 10 cup coklat, 1 cup matcha. Dan pengeluaran untuk membeli es batu, susu UHT, air galon, beban listrik, dan gula aren. Tanggal 2, 1 cup cafe latte, 15 cup black tea, 9 cup coklat, 4 cup matcha, dan ada biaya es batu, susu kental manis, dan coklat bubuk. Kemudian seterusnya, yang mana ini yang paling banyak terjadi penjualan adalah black tea, karena harganya paling terjangkau, yakni 4.000. Selanjutnya akan ada pengaplikasian Zahir pada UMKM ini disampaikan oleh rekan saya. Pengaplikasian Zahir pada UMKM Rompi. Yang pertama itu membuat akun Zahir. Jadi langkah pertama yaitu masuklah ke akun Zahir Anda, kemudian pilih opsi membuat data baru untuk mulai menambahkan perusahaan atau database baru. Kemudian langkah kedua yaitu menambahkan informasi perusahaan dengan mengisikan nama perusahaan Rompi, alamat lengkap, Jalan Raya Mendokan Sawah, kemudian juga memilih negara dan kota. Setelah selesai, klik tombol lanjutkan yang terletak pada pojok kanan bawah. Langkah ketiga yaitu menambahkan periode akuntansi dengan memilih bulan September pada tahun 2025. Kemudian setelah seluruh pengaturan selesai, klik tombol lanjutkan untuk melanjutkan proses seperti ini. Kemudian langkah keempat yaitu pada departemen dan kode akun itu biarkan pengaturannya default dan langsung klik tombol lanjutkan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Langkah kelima yaitu lakukan pemeriksaan pada halaman konfirmasi akhir untuk memastikan seluruh data yang telah diinput itu sudah benar dan sudah sesuai. Apabila tidak ada kesalahan, maka klik tombol proses untuk menyelesaikan tahap pembuatan data perusahaan. Langkah keenam yaitu menunggu hingga Zahir menyelesaikan proses pemuatan data. Kemudian langkah ketujuh yaitu mengisi bagian jenis usaha
dengan memilih kategori manufaktur karena Rongpi merupakan UMKM yang mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Setelah pilihan ditetapkan dengan benar, kemudian klik tombol lanjutkan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian langkah 8 yaitu apabila muncul informasi atau pertanyaan lanjutan dan Anda ingin melanjutkan proses, maka klik tombol ya untuk meneruskan. Kemudian langkah 9 yaitu tunggu hingga proses pemuatan data selesai. Langkah 10 yaitu apabila muncul peringatan terkait format tanggal, Anda dapat langsung mengklik tombol OK yang terletak pada pojok kanan bawah untuk melanjutkan proses. Kemudian langkah 11 yaitu melakukan pengaturan mata uang dengan memilih rupiah sebagai satuan yang digunakan, kemudian klik tombol lanjutkan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian langkah 12 yaitu melakukan pengaturan data mata uang asing dengan menetapkan kurs USD sebesar Rp10.000. Kemudian setelah selesai maka klik tombol lanjutkan. Langkah terakhir yaitu langkah ke-13 yaitu tekan tombol selesai yang terletak pada pojok kanan bawah untuk menyimpan pengaturan mata uang asing tersebut. Kemudian langkah ke-14 yaitu menunggu sejenak hingga sistem menyelesaikan proses pemuatan data. Kemudian ada langkah mengisi saldo awal akun. Yang pertama itu memastikan bahwa zahirnya itu telah menampilkan halaman dashboard sebagai tanda bahwa seluruh proses pengaturan awal itu berhasil dilakukan. Selanjutnya klik menu setting yang terletak pada bagian pojok kiri atas. Kemudian klik menu saldo awal dan pilih opsi saldo awal akun untuk melanjutkan proses pengaturan. Kemudian isi saldo awal dengan memasukkan nilai akun kas sebesar 1.700.000, persediaan bahan baku, mesin dan peralatan, dan juga modal disetor. Nah, pengisiannya itu dilakukan dengan mengklik angka 00 itu pada masing-masing akun dan menggantinya sesuai nominal yang ditentukan. Setelah seluruh saldo awal terisi, maka akan klik tombol rekam untuk menyimpan data. Seperti ini gambarannya. Kemudian ada langkah untuk mengisi data barang persediaan. Yang pertama yaitu menambahkan data barang persediaan dan masuk ke menu data-data. Nah, jadi pastikan kita masuk ke data-data tampilannya. Kemudian setelah itu pilih data produk yang berwarna merah bawah. Kemudian klik tombol add data yang terletak di pojok kiri bawah. Kemudian setelah itu tampilannya akan berbentuk seperti ini. Jadi data barang atau persediaan itu kita bisa mengisikan kode barang, misalnya INV atau inventory 1. Kemudian lengkapi juga deskripsinya, kemudian juga isi kelompok barang, pilih kategorinya. Karena ini persediaan bahan baku, maka akan dipilih kategori bahan baku. Setelah seluruh informasi terisi dengan benar, maka klik tombol rekam yang berada pada pojok kanan bawah. Nah, apabila Anda ingin menambahkan produk persediaan atau bahan baku lainnya, lakukan kembali langkah-langkah yang sama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Setelah seluruh data proses selesai ditambahkan, klik tombol tutup yang terletak pada pojok kanan bawah. Selanjutnya, untuk pengaplikasian Zahir pada UMKM Rongpi, pada bagian keempat, mengisi saldo awal persediaan. Yang pertama, pastikan bahwa Zahir telah menampilkan halaman dashboard sebagai tanda bahwa seluruh proses pengaturan awal berhasil dilakukan. Selanjutnya, klik menu setting yang terletak pada bagian pojok kiri atas. Seperti yang ini. Kemudian, klik menu saldo awal dan pilih opsi saldo awal persediaan untuk melanjutkan proses pengaturan. Untuk yang ketiga, ngisi saldo awal persediaan untuk INV 01, yaitu buka menu saldo awal persediaan pada Zahir, pilih barang INV 01, lalu masukkan jumlah awal
dan harga satuan, sehingga sistem otomatis menghitung total persediaan awal. Lalu untuk barang INV02, masukkan jumlah awal dan harga satuan. Begitu terus hingga ke INV12. Jika sudah selesai menambah persediaannya, kita harus mengeklik tombol rekam agar data yang telah kita telah kita isi saldo awal persediaannya tadi itu terekam dan datanya itu otomatis tersimpan. Seperti ini. Lalu untuk bagian yang kelima yaitu mengisi harta tetap. Yang pertama itu pastikan bahwa Zahir telah menampilkan halaman dashboard sebagai tanda. Selanjutnya, klik menu data harta tetap yang terletak pada bagian bawah kanan berwarna hijau toska. Jika sudah berada pada halaman data produk, pilih Add produk yang terletak pada bagian kiri pojok bawah. Lalu isi nama aset sebagai kapsiler dan tentukan kelompok aset ke aset mesin dan peralatan, lalu masukkan tanggal pembelian dan isi harga belinya, serta tetapkan umur ekonomis. Lalu untuk aset lainnya seperti cooler box, timbangan digital, gelas takar, steering spoon, dan yang lainnya itu sama seperti yang di atas. Lalu jika udah terisi itu, kita harus ngeklik tanda rekam agar barang-barang tadi tercatat sebagai aset tetap di perusahaan. Nah, berikutnya untuk pengaplikasian dalam mengisi kegiatan produk, ya ini dimulai dengan membuka menu persediaan, setelah itu masuk ke data produk, kemudian terdapat tanda plus, kita klik itu untuk mencatat atau menambah item baru. Selanjutnya, input data persediaan bahan baku yang diperlukan untuk produksi persediaan barang jadi. Tadi ada ice atau hot coffee susu gula aren, hot ice americano, hot ice coffee latte, hot ice coffee coklat, hot ice coffee caramel, hot ice vanilla latte, hot ice black tea, hot ice teh tarik, hot ice coklat, hot ice matcha. Seperti berikut. Jadi, setelah kita menambahkan bahan-bahan baku persediaan ini yang diperlukan untuk produksi, kita bisa melanjutkan dengan pilih bagian biaya produksi di menu bawah tabel ini. Lalu kita bisa catat biaya yang dikeluarkan. Di sini ada biaya listrik, dan kita bisa isi data biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, mencatat persediaan bahan baku menjadi persediaan barang jadi dalam sebulan, yang mana kita perlu isi nama persediaannya, catat terjual berapa banyak dalam sebulan, lalu klik hitung produksi di sini, dan nanti akan muncul HPP secara otomatis dan klik rekam. Nah, di sini ada tampilan persediaan barang jadi yang sudah tercatat dan siap dijual ini. Selanjutnya, pembelian bahan baku persediaan. Dalam mencatat pada Zahir, kita bisa pilih menu pembelian, lalu pilih invoice pembelian, kemudian klik new dan isi data pemasok seperti berikut ini. Kita pilih
kita isi data masuk tadi sudah, dan pilih yang Indo Retail atau es batu kristal. Disesuaikan kita mau beli barang persediaan bahan bakunya itu apa saja. Setelah itu, sesuaikan nama masuknya, nomor pembelian, tanggal faktur, serta pengiriman dan pembelian secara tunai. Kemudian pilih barang yang perlu ditambahkan. Setelah semuanya sudah tercatat yang perlu ditambahkan, jangan lupa klik kotak tunai ini untuk penjualan atau pembelian kas, lalu klik rekam. Materi selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ini 23.8 yaitu transaksi penjualan. Adapun langkah-langkahnya ini setelah membuka Zahir, klik penjualan, lalu pilih invoice penjualan, lalu klik tanda plus untuk membuat invoice penjualan baru. Kemudian isi data-data dari invoice penjualan seperti nama pelanggan, kemudian nomor faktur, kemudian nomor barang, kemudian deskripsi barang, dikirimnya berapa, harganya berapa, totalnya berapa, dan seterusnya. Kemudian apabila penjualannya itu dilakukan secara tunai, maka kotak tunai itu diklik, kemudian rekam penjualan yang telah dilakukan. Kemudian tampilan akhir dari invoice penjualan ini ada seperti di gambar di sini. Kemudian 2.3.8 ini melihat grafik, adapun langkah-langkahnya ini klik dashboard pada menu Zahir, kemudian klik laba rugi apabila ingin melihat laba atau rugi dari penjualan, kemudian neraca apabila ingin melihat saldo akun neraca, saldo bank apabila ingin melihat rincian saldo di akun neraca, kemudian juga ada rasio dan juga seterusnya. Kemudian 2.3.9 melihat laporan keuangan ini, klik laporan pada menu Zahir, lalu klik arus kas rangkuman apabila ingin melihat saldo akun kas pada tahun berjalan, laba rugi standar apabila ingin melihat rincian saldo penjualan ataupun laba rugi pada periode berjalan, dan juga neraca saldo apabila ingin melihat rincian saldo akun pada neraca pada tahun berjalan. Nah, di sini itu ada format dari laporan laba rugi dan juga laporan neraca saldo. Sini juga memuat akun-akun yang ada di neraca saldo beserta dengan saldo-saldo dari akun tersebut. Di sini ada contoh dari saldo di neraca saldo Rumpi, warung kopi. Kemudian di sini ada saldo akhir pada laporan posisi keuangan atau neraca Rumpi, dan juga ada laporan arus kas dari Rumpi. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu penerapan sistem akuntansi Zahir pada UMKM Rompi telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan melalui pencatatan transaksi harian yang lebih sistematis dan terstruktur. Rompi dapat menjaga keakuratan data serta meminimalkan risiko kesalahan dalam proses administrasi keuangan. Selain itu, kemampuan Zahir dalam mengelola persediaan bahan baku dan barang jadi membantu Rompi memantau aktivitas produksi secara lebih efektif. Informasi persediaan yang selalu terbarui membuat proses perencanaan produksi berjalan lebih tepat, sehingga usaha dapat menghindari kekurangan maupun kelebihan stok yang berpotensi merugikan. Pemilihan tipe perusahaan manufaktur dalam sistem Zahir juga sangat sesuai dengan karakteristik UMKM Rompi yang bergerak dalam proses produksi minuman, automasi perhitungan harga pokok produksi, dan penyusutan aset, memberikan kemudahan dalam menilai biaya produksi secara menyeluruh serta memantau kondisi aset secara berkala. Secara keseluruhan, implementasi sistem Zahir telah memberikan fondasi yang kuat bagi Rompi dalam mencapai pengelolaan keuangan yang lebih modern dan profesional dengan dukungan laporan keuangan real-time dan fitur analitik yang memadai. UMKM Rompi berpotensi untuk terus berkembang dan mengambil keputusan strategis yang lebih tepat pada masa mendatang.
Kemudian sarannya yaitu agar pemanfaatan sistem Zahir lebih optimal, UMKM Rongpi itu perlu menjaga konsistensi dalam pencatatan transaksi harian agar seluruh data yang masuk itu akurat dan mudah dianalisis. Keakuratan merupakan kunci utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan dan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan usaha. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi pengelola dan staf sangat penting untuk meningkatkan penguasaan terhadap fitur-fitur lanjutan yang disediakan oleh Zahir. Dengan kemampuan yang baik, UMKM dapat memanfaatkan bukan hanya fungsi dasar pencatatan tetapi juga fitur analitik yang mendukung perencanaan usaha serta membantu memahami kondisi bisnis secara lebih mendalam. Terakhir, evaluasi rutin terhadap laporan keuangan itu perlu dilakukan untuk meninjau perkembangan usaha dan menentukan strategi bisnis yang tepat dengan implementasi yang konsisten dan berkelanjutan. Sistem Zahir dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM Rongpi sehingga operasional semakin efisien dan arah usaha lebih terstruktur.